keturunan cucu-cucu daripada 4 orang. Yang pertama dari bapak yaitu Haji Jahari, yang kedua dari Pak Iketa Pak Tugatil, yang ketiga yaitu Pak Iketa Pak Gahran, yang keempat Pak Iketa Dahlan. Kesemuanya ini saya tahu karena orang sini. Jadi ada sebuah hadis yang menyampaikan kepada kita, memang hadisnya bapak-bapak seluruhnya ibu-ibu sudah hafal. Tapi kenapa? Ketika kami berada di Harisan, masih hidup almarhum Al-Ustaz Pak Haji Asmuni. Itu guru saya, kemudian guru kita kesemuanya. Pak Haji Asmuni itu kan anak daripada Bapak Jahari, seorang guru, seorang haji. Itu guru kita bersama. Ketika kami harisan, Bapak itu tausiah disampaikan kepada saya untuk suatu hadis agar supaya diamalkan. Yang menguntungkan kepada yang membaca hadis itu, menguntungkan kepada arwah-arwah, menguntungkan nantinya kepada Al-Ustaz Haji Asmuni yang sedang berada di kuburnya dilapangkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan dalam surga Jannatul Na'im. Amin ya rabbal alamin. Memang suatu hadis ini bapak-bapak, ibu-ibu yakin hafal. Hafal nih. Tapi tidak salah ditulang ya. Mungkin ketika itu diberikan sama saya, ini Pak Saman satu fotokopi, kalian amalkan. Insya Allah mudah-mudahan saya amalkan pada setiap hari. Kemudian diamalkan ada menurut berwaktu-waktu. Ini perlu saya sampaikan karena saya lihat di sini mungkin ada anak, ada cucu, ada cicit, ada buyut, ada pacar bisa dapat untuk mengamalkan, bisa mengalir ketika sampai yang di dalam kubur. Bisa terampunkan dosa kita, bisa terampunkan dosa-dosa yang telah berbuat ke rahmatullah. Pak, Bu, namun bisa menulis, tulis. Tapi kada perlu. Ini kuliah Haji Jumah ada ibu tuh pasti hafal. Pasti hafal. Cuma tahukah pada tempatnya? Karena ibadah itu, amal itu mesti mempunyai tempat. Walaupun baik, tapi ada tempatnya, ada waktunya. Semua ibadah itu baik, semua amal baik, tapi ada pada tempatnya. Kalau tidak pada tempatnya, tidak cocok. Cobalah kalau tidak pada tempatnya, Bu. Pak, kalau kita berdoa, dimintakan kepada kita, Ustaz, tolong bacakannya doa arwah. Dibaca doa arwah, Allahumma lana junubana wa liwalidaina. Ustaz, bacakan doa selamat, baca doa selamat. Tapi ketika dibaca doa-doa ibu bapak, doa selamat, dibaca doa yang lain. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Cocok apa enggak? Enggak. Masuk WC tuh. Syaitan wa dari syaitan wa razaqtana. Cocok apa enggak? Ya. Doa apa dong? Berhubungan. Tantangan. Gerakan, iran daerah. Kan tidak pada tempatnya. Jadi suatu ibadah, suatu amal ada pada tempatnya. Ketika sholat maghrib ada tempatnya, terbenam matahari, isya ada tempatnya, subuh pun demikian, ada tempat-tempatnya. Tidak semua amal ibadah memang baik, tapi ada pada tempatnya. Nah, di sini ada sebuah hadis. Ini sebagian mukadimah. Misalnya lawas banget bulan. Amun sedikit banget dengan tausiahnya asa hendak lagi. Amun lawas banget, lapar banget, parut. Orangnya tidak mengerti belajar ya. Mengerti, ay. Wajib mengerti. Hanya dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man qala ba'da ma yaqdil jum'ah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi." Apa tuh? Ayo.
Bapak-bapak ini hafal. Subhanallah wa bihamdi. Ada hafal pelajari. Subhanallah. Subhanallahil azim wa bihamdi. Kalau subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim memberatkan timbangan. Kalau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ketika salat hari raya. Kalau subhana rabbil azim wa bihamdi ketika rukuk. Subhana rabbil a'la wa bihamdi ketika sujud. Kan ada pada tempatnya. Ada pada tempatnya. Ibu-ibu, bapak-bapak yakin hafal subhanallahil azim wa bihamdi. Berapa kata Rasulullah SAW dibaca ketika itu? 100 kali. 100 kali. Nah, orang yang jauh dari mana sudah tinggi, limpun, bawa pulang. Nah, mudah-mudahan dapat berkah mengaji kita pada hari ini. Asalkan saya sampaikan satu hadis mengaji kita. Nah, kata Rasulullah SAW 100 kali. Kenapa maka 100 kali? Maka Allah mengampunkan baginya. Bagi siapa? Yang membacanya. Berapa kali itu pengampunan? 100.000 dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa, Bu? 100.000. Banyak Manda? Banyak. Untuk siapa, Bu? Kita. Untuk kita. Subhanallahil azim wa bihamdi. 5 menit tunggu. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Subhanallahil azim. Subhanallah. Jangan lambat lagi. Subhanallahil azim wa bihamdi. Jangan sedang-sedang aja. 5 menit. 100 kali dibaca. Nah, ilmu. Jadi buat pulang. Kalau kita ketawa aja pun ketawa aja. Apa yang dibuat pulang? Nah, 100.000 dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah, untuk 2 ibu bapak kita, baik yang berpulang ke rahmatullah ataupun yang masih hidup, berapa? 24.000 dosa diampuni. Jadi ketika kita membaca, nah diampuni dosa itu sebanyak 124.000. Untuk kita yang membaca 100.000, kemudian 24.000 untuk orang tua kita, baik yang berpulang ke rahmatullah yang sedang berada dalam kubur. Bantuan sampai bacaan tersebut. Cuma ada syarat. Banyak sekarang aliran mengatakan apa yang kita dibaca, baca Al-Quran, baca salawat, berzikir, tidak sampai putus amalan. Oh, datang ke rumah kita baca kitab, datang ke rumah baca kitab, sampai Pak, cuma ada syarat, ada tata cara, ada tata cara. Nah, sampai ketika itu, itu kelebihannya ketika itu. Nah, ketika kita amalkan ketika itu, mudah-mudahan mengalir kepada arwah yang memberikan hadis kepada saya sebagai amanah. Kalian amalkan Pak Saman, amalkan ini hadis. Nah, kapan ketika itu waktunya? Nah, sesudah salat Jumat. Nah, bukan tiap hari, bukan. Sesudah salat Jumat. Setelah selesai salat Jumat, tidak salat Jumat tidak jadi urusan. Kemudian kita laksanakan di rumah. Pak, Bu, kalau jauh rumah kita dengan masjid, mulai kita setelah daripada salat Jumat, kita ambil kereta kita, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan nanti kita berkereta, mungkin sampai di rumah nanti ada tamu bisa mengajar, tidak baca, kita baca aja sambil di jalan. Subhanallahil azim. Oh, Pak Ustaz, kalau seandainya lebih daripada 100, bagaimana? Silahkan, asalkan jangan kurang daripada 100 kali. Oleh karena saya lihat tadi berhubung di sini ada rentetannya dengan Pak Haji Asmuni, maka saya sampaikan agar supaya dapat diamalkan. 100 berapa tadi? 100.000. 100.000 dosa, kemudian tambah dengan 24. Jadi 124.000 dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar atau kecil diampuni, jangan tanya. Yang kecil aja pun ketimbun. Yang besar. Dosa itu ketimbun banyak, apalagi yang besar. Nah, ketika itu ya, setelah daripada
salat Jumat. Ketika kaum ibu tidak diwajibkan untuk salat Jumat, bahwa saya tahu ketika itu sekitar jam 2 maka dibacalah ketika itu subhanallahil wa bihamdi. Kapan saja waktu berdiri, berbaring, duduk dibaca, asalkan jangan di dalam WC. Ah itu jangan. Maka ketika itu dibaca. Nah, cuma satu hadis yang disampaikan. Hadis Bu ya. Nah, ini Bu, Pak, udah satu amplop. Ayo, Satu amplop Bu ya. Amplop kan tipis saja, Bu punya isinya tebal. Satu amplop. Ayo, lagi Bu. Nah, ulangi lagi Ustaz ini. Ulang lagi. Ada memperhatikan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Ada yang datang nih. Bu. Woi, Ada pendapatan kah Bu? ada ayo kok yang ada pendapatan. Ada kemudian Ibu membaca. Itulah. Hendak rajin lah Bu. Anak ayo rajin ya. Hendak nih. Bapak-bapak mau rajin memperbuat ibadah. Mau? Ayo ikuti penaran hati Bapaknya. Ayo ikuti. Ayo. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa paksaan. Dipaksa ada. Dipaksa Bu membacanya itu dipaksa. Tahu nggak salah Jumat? Setelah daripada itu salah Jumat dibaca. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahil azim wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi. 100.000 dosa yang boleh kita, 24.000 untuk 2 ibu bapak kita. Pak, Bu, nanti saya cerita dalam kubur. Dari Nabi Adam sampai sekarang tidak pernah belum kiamat. Masih cukup persiapan orang, belum tentu lagi. Apalagi kita yang belum mempersiapkan dalam kubur. Nanti Pak, kalau ada waktu. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengadakan harisan silaturahmi, adakah berkaitan dengan Allah, dengan Al-Qur'an atau hadis? Ada Bu, kaitannya dengan Al-Qur'an. Ada Bu, bukan tidak ada. Maka dianjurkan ketika itu harisan sekarang ini. Istilahnya silaturahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa min zawjiha wa basa minhuma rijalan katsiran wattaqullaha alladzi tasaaluna wal arham. Itu ayatnya Bu. Ada satu kalimat di situ ucapannya wal arham. Hubungkanlah silaturahmi kamu antara satu sama lain. Hubungkan, itu ayat Al-Quran menunjukkan bahwasanya silaturahmi itu jangan sampai tidak ditiadakan silaturahmi. Itu ayat Al-Quran. Kemudian hadis-hadis Rasulullah SAW banyak menganjurkan kepada kita untuk mengadakan harisan atau bersilaturahmi. Sekarang di dalam harisan ini yang mengandung keutamaan yang luar biasa, 3 aja aku sampaikan ya. Kalau dibaca Bu, semuanya gawat. Ada koma. Ada makan-makan gitu. Ada tuntung. Ada 3 perkara jadilah. Saya sampaikan. Sudah 3 macam yang kita sampaikan. Apa keutamaan, apa kelebihan orang yang mau mengadakan silaturahmi ataupun harisan ini, yang terkandung keuntungan bagi kita, keuntungan bagi kita, keuntungan bagi malaikat, keuntungan bagi keluarga kita yang sedang berada dalam kubur. Kata Rasulullah SAW cuma 3 aja aku sampaikan, tapi banyak daripada itu. Insya Allah akan datang nanti, kalau dipanggil lagi bisa dihabiskan. Yang pertama kata Rasulullah SAW yang menguntungkan kepada kita pada hari ini, yaitu yang pertama
para malaikat merasa gembira. Nih bu, malaikat nih ada nih. Malaikat tubuh tidak terhitung banyaknya, tidak terhitung. Merasa gembira dengan adanya ketika itu orang-orang yang mau bersilaturahmi. Bu, Pak, malaikat tidak terhitung, la tuhsuha, tidak ada yang dapat menghitungnya kecuali Allah yang dapat menghitung. Tapi Pak, Bu, yang wajib bagi orang Islam sebagai umat Muhammad yang begitu banyak malaikat, 10 orang yang wajib diketahui. Pak, Bu, kalau tidak diketahui yang 10 orang ini dosa. Diketahui siapa itu namanya, siapa itu apa pekerjaannya. Wajib bagi umat Islam yang beragama Islam mengetahui daripada mengenal malaikat yang 10 ini. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Tunjuk tangan. Ayo, Bu. Israil, Malaikat banyak. Israfil, Tapi 10 cuman. Ngaji lagi, Bu. malaikat Jibril. Ngaji lagi. Yang bahaya masa malaikat apa Israil. Wah. Iya dah. Cabut nyawa. Jibril, Mikail, Israfil, Israel paling garang. Paling garang empat deh. Paling garang. Saya nggak sempat cerita dalam kitab Kasbul Dunia. Kalau saya ceritakan yang paling garang, 4 ini kepala-kepala daripada malaikat. Tapi yang paling garang adalah Israel. Nih semuanya nih nanti nih bakal dicabutnya nih. Cabutnya nih. Wah, tukang nyanyi dicabutnya, protokol cabutnya, rumah dicabutnya, ustad dicabutnya. Tak pilih yang terakhir meninggal dia sendiri. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, cabut sendiri nyawamu. Paling garang. Cabut nyawamu. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Mungkar, Nangkir, Kiraman, Katibin, Malik, Ridwan. Tugas Jibril adalah memberikan wahyu kepada Rasul. Mikail menurunkan hujan, memberikan rezeki. Israfil meniup angin. Israel mencabut. Ini kalau menjalar-jalar, Pak, dalam kitab Syarh Salikin menyampaikan juzuk 2. Israel tuh cabut nyawa ditanya rupanya dari kaki duluan. Dari kaki duluan. Nah, sopan santun beradab itu Israel. Maka cabutnya dari kaki. Siapa yang ada ramatik juga linu nih mulai nanti sedikit-sedikit. Awas-awas ya mulai budak nih. Kalau ada zakat itu udah mulai sedikit kali ya. Bukan ditarik begini sopan santun malaikat tadi kan menarik. Nah, kaki dulu, baru naik, baru ke sini, di sini pangkat bisa. Nah, inilah ayo, Israel. Mungkar Nangkir menanya yang baik, yang tidak baik. Siapa tanya? Marah buka. Apa jawab? Adalah dari saya tidak tahu. Pang pukul. Pukul. Itu tugas. Kiraman Katibin mencatat yang baik, yang buruk. Kalau di sini yang baik-baik dicatat. Berarti orang ini tidak tidur. Yang sebelah sini tidur catatannya. Malik jaga surga, neraka dijaga. Di dalam kitab Syarh Salikin setiap hari Pak Bu neraka itu dipanaskan. Kapan waktunya? Ketika waktu salat zuhur. Itu setiap hari tugas malaikat untuk memanaskan neraka. Karena siapa tidak salat zuhur maka bahagia dalam neraka ini dipanaskan. Ridwan menjaga daripada surga. Nah, ayo Bu kembali. Malaikat tadi bergembira ketika datang. Makanya Pak Bu dikawani malaikat tuh. Kawani. Cakap bentar sebalinya bahasa Indonesia. Malaikat tuh dikawani. Kawani. Ustaz, macam mana mengawani malaikat? Lu tahu?
Ya mun kada tahu bapak kada tahu lah. Mun tahu kada nampak salah disampaikan. Ayo. Kemana ngawaninya Pak Ustaz? Malaikat tuh. Kemana? Ada yang di luar tuh, ada yang tahu nggak? Kalau nggak tahu dikasih tahu ini ilmu nih. Ilmu. Ayo Bu, ada yang tahu untuk mengawali malaikat? Tahu Bu? Takutan orang ini Yahudi. Bu, Pak, malaikat itu dikawani pada setiap hari. Macam mana cara untuk mengawani? Jangan tidak salat yang 5 waktu. Orang-orang yang salat ketika itu pasti mengawani malaikat. Kenapa? Maka dikawani malaikat yang 5 waktu. Kapan ketika itu mengawani malaikat yang 5 waktu? Coba kita perhatikan. Ya. Nah, dia Pak Usop selalu jadi imam di masjid. Coba ketika salat. Habis tahiyat akhir, Assalamualaikum warahmatullah. Diputarkannya kepalanya ke kanan. Siapa yang menjawab? Pernahkah ada ketika itu mau menjawabnya? Waalaikumsalam warahmatullah. Sedangkan menjawab salam itu wajib. Tapi kok nggak ada yang menjawab ya? Tuh di rumah bapaknya jadi imam, suami di belakang, anak lagi ketik Assalamualaikum warahmatullah. Tidak pernah. Waalaikumsalam warahmatullah. Tidak pernah kan? Nah, tidak pernah. Itulah maka ketika dalam salat itu bagian ada 3 golongan. Yang pertama katanya itu mengingatkan ketika kita beri salam itu ngaji Bu, ngaji. Ketika kita salam itu Assalamualaikum warahmatullah. Untuk siapa? Untuk para malaikat, untuk orang-orang mukmin, untuk jin yang Islam. Dalam kitab Hidayatul Tulang halaman 16. Kalau ada kitab di rumah buka halamannya halaman 16. Nah, di situ dijumpai. Nah, jumpalah ketika kita yang biasa Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi cabut. Rupanya ada malaikat yang menunggu supaya kenal sama dia. Supaya ada kaum muslimin menyelati ketika itu. Kemudian jin Islam ketika itu untuk itulah ketika kita berikan salam di dalam salat. Maka setiap orang salat tentunya ketika itu kita kenalan sama malaikat. Dekati malaikat. Habis. Jadi jangan tinggalkan sholat yang 5 waktu. Yang kita menunjukkan jam 12. Hampir wayahnya. Bapak 2 lagi 2 something gitu berarti ya. Nah something tinggalkan 2 Hampir something bisa aja cepat-cepat. Yang kedua dalam keutamaan silaturahmi itu, dalam silaturahmi itu katanya keutamanya menyenangkan orang-orang yang telah meninggal dunia karena nenek moyang kita tuh merasa senang dengan adanya silaturahmi. Tahu rupanya nenek-nenek kita, datuk-datuk kita yang sedang berada dalam kubur tuh dosanya anak-anak cucunya mengadakan silaturahmi. Senang yang dalam kubur tuh rupanya mendengar ketika kita bersilaturahmi. Ini diambil, saya nukil kembali dalam kitab 19 amalan yang dikarang oleh Daud Shah dengan Ustaz Ismail Al-Ghazali dari Gunung Tinggi. Saya pindahkan di sini, Pak Ustaz, Pak Saman, amalkan ini, sampaikan kepada orang yang banyak. Udah, yang terakhir, Bu ya Pak Ustaz. Orang yang bersilaturahmi itu dipanjangkan umurnya, panjang umur Bu. Pasti. Kalau bapak-bapak ini tidak panjang umur, tak akan sampai ke sini. Sigar. Hah? Habis meninggal dunia di sana. Tidak sampai ke sini. Panjangkan umur, ditambah umur kita apabila kita mau untuk bersilaturahmi. Tetapi dalam kepanjangan umur itu, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga umur yang panjang dapat diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjadi persiapan kita ketika berada di dunia untuk dalam kubur. Dalam kubur. Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz
di takwa. Berbekallah kamu ketika itu. Sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur yang panjang dipertimbangkan. Kemudian kata Rasulullah SAW yang ketiganya lagi, nah, dan kuburnya akan dilapangkan. Orang yang bersilaturahmi, Pak Bu, kuburan itu akan dilapangkan. Kira-kira lah ya, kalau ditanya bapak-bapak ini, takut apa enggak masuk ke dalam kubur? Takut apa enggak? Tanah. Takut apa enggak? Takutan. Takutan? Takut ya. Kata Utsman bin Affan menyatakan, kalau seandainya saya berada dalam neraka, kata Utsman, kalau seandainya saya berada dalam neraka, saya tidak takut. Kalau seandainya saya berada di padang mahsyar ataupun di hari kiamat, saya tidak takut. Karena apa? Karena apabila saya seandainya masuk ke dalam neraka, kawan. Kalau saya berada di padang mahsyar, banyak kawan. Tapi kalau saya seandainya masuk ke dalam kubur, sendirian. Caca sudah mengajari. Caca, yang penyanyi itu makan sendiri, tidur sendiri, dalam kubur kita sendiri. Itu pun gak takut. Kita diajari sama Caca tuh. Dalam kubur sendirian, di padang mahsyar banyak kawan. Tapi itu pun ngeri kalau cerita padang mahsyar itu. Waduh, satu bab itu habis lancar sih. Dan padang mahsyar itu bab habis. Di neraka pun gitu juga kan. Apa menyampaikan yang takut dalam kubur. Tidak ada bantuan dalam kubur. Nah, Pak Bu, satu amalan dalam kubur. Di dalam kitab Syiarus Salikin juzuk 4 halaman 219 menyampaikan. Nah, di situ disampaikan dalam kitab Syiarus Salikin juzuk 4 halaman 219. Katanya di situ Bu menyampaikan, Pak, nanti apabila kita mati, setelah mati dilaksanakan fardu kifayah, dimasukkanlah kita ke dalam kubur. Mau masuk kubur atau enggak kita nih? Mau Pasti. mau masuk kubur. Pasti itu. Kubur. Ayo Bu. Nah, pasti masuk kubur. Ini enggak nampak ke sana tuh, dia berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan berdiri. Bu, nyaman kelihatan muka kok ada ibu di rumah rupanya. Apa berduduk? Ketika kita dimasukkan Bu dalam kubur, setelah berpulang orang yang di atas kembali pulang masing-masing 7 langkah ketika itu, datanglah ketika itu siksaan orang-orang yang saling mengelilingi kepada kita. Dari mana arahnya yang pertama? Mau menyiksa kepada kita. Datang Bu dari arah kepala. Wah, di kepala itu kalau seandainya ditangkap duluan habis semuanya. Mau disiksanya ketika itu, menyiksa ketika. Karena kita ini dosanya banyak. Mau disiksa dari arah kepala. Stop. Enggak jadi Bu ketika itu. Datang lagi berputar dari arah kaki, mau disiksa. Stop. Tak jadi. Datang lagi dari arah muka. Stop. Mengamuk Bu yang tersisa. Di mana aku dapat, aku akan tangkap ketika itu. Yang terakhir mau ditangkap tidak dapat. Stop. Nah, ini Bu. Ini ngaji lagi Bu ya. Amalan bawa pulang. Ke Bandar Tinggi ke 50, dari mana orang dibawa pulang. Ketika arah dari kepala mau datang, mau disiksa, ketika itu stop. Apa yang menyetop ketika arah kepala? Tadi adik kita, saudara kita, anak siapalah tahu baca Al-Quran. Anak Nur Maslah. Anak Nur Maslah, cucu. Oh.
Ditahfiz. Bacalah Al-Quran. Jangan dibeli, dipelajari sebentar, taruh di atas lemari. Jangan. Baca Al-Quran tiap hari, baca Al-Quran. Walaupun sedikit tidak apa-apa, baca Al-Quran. Pahala baca Al-Quran itulah yang datang dari Al-Quran. So, tidak bisa ketika di dunia ia mengamalkan kitab Allah Subhanahu wa taala, kalam Allah Subhanahu wa taala, tidak mempan ketika itu disiksa. Tidak jadi. Datang dari arah kaki mau disiksa lagi ketika itu, mau ditariknya dari kaki. Stop. Apa yang ketika itu? Salat tahajud. Ini yang paling kuliah nih, paling Barat. nih, salat tahajud nih. Kada biasa berusaha dia sunat aja. Barat kali tapi. Laksanakan yang sunat. Barat tapi Ustaz. Barat tapi aja. Barat kali tapi. Kalau sunat tubuh, sunat muakkad itu Kada kamu akan kuat betul tapi. dipertanggungjawabkan, akan dituntut di hari kiamat. Udah kamu kuat betul tapi. Sunat muakkad, sunat muakkad, sunat hayat, sunat afat, macam-macam. Tapi kalau sudah muakkad akan dituntut. Stop. Nggak jadi malaikat umat menyiksa ketika darah kafir. Kenapa? Rajin salat tahajud. Berapa banyaknya rakaatnya? Sekurang-kurangnya 2 rakaat selesai. Pak Ustaz tidak bisa hafal ayatnya. Wasyamsi wa duhaha. Bukan. Ketika sholat tahajud itu ya, kalau ibu-ibu mau mengetahui jawab sunnat man qad arsalna qabla kami rusulina wa la tajidu li sunnatina tahwila. Selanjutnya itu ayatnya kalau mau yang berhubungan dalam sholat tahajud. Udah kumpul aja ya Bapak. Udah tidak jadi. Tidak jadi siksa. Keliling-keliling datang dari arah muka. Stop. Apa itu katanya? Ini yang datang dari muka jangan. Ketika di dunia orang-orang tuh selalu memberikan sedekah, tangannya memberikan kata sedekah. Nih ahli bait sudah menjelaskan ulang kali. Apa tuh? Teliti dan macam-macam. Ini nantinya untuk menyetok. Stop. Kata di muka. Sedekah yang diberikan, infak, wakaf, sedekah diberikan kepada lain-lainnya, itulah yang betul. Tidak jadi. Kemudian ngamuk, di mana aku dapat, kata malaikat itu akan kutangkap. Keliling. Stop. Apa itu? Kata salat yang 5 waktu. Stop. Mereka ini melaksanakan salat yang 5 waktu, tidak ketinggalan, tidak berbalang-balang, tidak jadi disiksa oleh malaikat. Kenapa? Stop. Salat, seluruh amalan apa saja tidak bisa dikalahkan salat yang 5 waktu. Tidak bisa. Oh, saya berzikir 10.000 satu hari, tapi tidak salat. Wah, jangan. Oh, saya bersalawat satu hari berapa? 1.000, tapi tidak salat. Habis Pak semuanya. Saya baca Al-Quran satu hari 3 juz, habis. Jangan tinggalkan salat yang 5 waktu, karena salat yang 5 waktu itu adalah melengkapi kesemuanya. Habis Bu kajian kita pada hari ini. Habis Bu ya. Nah, ingat Bu, kita kembali dari rumah. Subhanallahil azim Wa bihamdi. wa bihamdi. Baca pada hari Jumat, setelah hari Jumat 100 kali. Diampuni dosa kita dan dosa kedua ibu bapak kita. Barangkali Pak, Bu, itulah yang dapat disampaikan pada hari ini, karena waktu kita tidak mengizinkan. Mungkin dalam menyampaikan ini banyak khilaf, banyak salah, banyak kesalahan, tersinggung dan bersyukur. Mohon kiranya dimaafkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.